Lah dulu Mbah Hasyim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu dikekno telo. Duwene wi ya dikekno wi. Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Lah tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampean, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini. Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur. Termasuk bahasa saya, buyut saya tuh. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh. Saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, acara ini kabupaten berkata ini ribet gitu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampai. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadorro, bukan fisarro saja, ketika wadorro juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana, saya ini berarti hebat. Enggak kata saya, enggak ada masjid agama tetap jalan kata, karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar, nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang kada bank atau orang kaya raya kan kenal saja ndak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit. Jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid
masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nggak, saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal saja. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu ya, arasnya pisang itu, gronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk. Mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin min. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi. Ora pati kecangkeman toma, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar, padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wasani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu Dawi Imam Nawawi al-asoh al-mansus la yujzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum, tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh.
Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asah harus assalamualaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tanya, datang ke saya, insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan, apa adat? Nah untuk membedakan adat dan yang lain, maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat. Biar karena masuknya niat, ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, enggak lah kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu bidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat. Kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salam. Terus ribet, ngadepi orang tidak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan. Diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau kita bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang tidak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali. Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu. Jangan sampai jadi mazhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama. Nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggir. Sampai pinggirnya takut karena bulan baleni. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga mau sisihkan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan? Habis takbir ya sudah. Ada yang sendakap, sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya, sampai begini. Ada yang santai begini. Oh, semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakap begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Wadah yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak
wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula, namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyu qu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap. Sehingga kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk, itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Soft itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal. Orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang. Kalau sholat duduk emang benar-benar sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon, digoleki teleponnya, saya wakil golek ini terus kangelan ya. Warang ketemu soli, paten. Nah, kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini haji. Oh, ternyata. Dia itu sholat bedino atau kursus biar kulon. Bareng apa kaji oleh takut terang, tak takut. Sholat kira tahu takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini haji. Coba, sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam itu kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS gitu. Kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal Rian Raden Asnawi yang dikarang pesolatan. Supaya orang itu sholatnya benar, ya sholatnya benar. Ya jadi kaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres. Kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari, di kitab Sholat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, kayak gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot. Gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan benatorofaihi ala atik. Ini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini,
Ungzuru ila ashabi Rasulillah. Ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini.